Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dipansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen pemasaran dengan membawa studi kasus manajemen pemasaran sayur organik pada Lembaga Eka Setia Lestari. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama ada latar belakang. Bali merupakan pulau yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian, sehingga pertanian merupakan salah satu sektor yang paling memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk dan juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada pendapatan domestik bruto daerah. Menurut Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan merupakan daerah penghasil sayur-sayuran terbesar di Bali dengan luas tanah 3.252 hektar dan luas panen 3.163 hektar. Sayuran menjadi komoditas utama para pedagang, penyedia kebutuhan pokok yang setiap harinya dapat dibeli baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Sayuran yang tersedia di pasaran banyak dihasilkan dari lahan pertanian yang diproses menggunakan pestisida. Penggunaan pestisida ini tentunya dapat menimbulkan masalah pada kesehatan dan juga mencemari lingkungan. Namun di sisi lain, sebagian besar masyarakat penduduk Bali sudah menjalankan gaya hidup sehat, yaitu dengan memilih sayuran organik yang tidak mengandung residu untuk berbahaya untuk digunakan dalam kesehatan atau digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat yang tanggap akan peluang bisnis ini adalah para petani di Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Mereka memulai bisnis merintis dan mengembangkan penanaman sayur organik dengan cara memulai membentuk lembaga pemasaran P4S atau Pusat Penelitian Pertanian dan Perdesaan Swadaya Eka Setia Lestari, yang pada awalnya P4S Eka Setia Lestari hanya lembaga pemagangan di bidang pertanian dan pedesaan yang dimiliki oleh 3 kelompok tani di Desa Bangli yang menanam beberapa jenis sayur organik. Namun setelah 3 tahun, ternyata permintaan terhadap sayur organik cenderung stabil dan tetap, khususnya untuk restoran, pasar umum, dan juga beberapa rumah tangga. Dari pembahasan latar belakang tersebut, muncullah beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perusahaan bisa menerapkan manajemen pemasaran yang baik agar bisa dikelola secara efektif. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan perusahaan agar bisa bersaing di pasar tradisional. Dan selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui manajemen pemasaran sayur organik dari aspek bauran pemasaran pada usaha agribisnis sayur organik di Lembaga P4S Eka Setia Lestari. Dan yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha agribisnis sayur organik, khususnya di P4S Eka Setia Lestari. Selanjutnya, manfaat. Setelah membahas ini, kita diharapkan bisa menerima manfaat. Yang pertama, mengetahui usaha agribisnis sayur organik yang bagus untuk dijadikan ide bisnis. Dan yang kedua, mengetahui penerapan dan pendekatan manajemen pemasaran, khususnya untuk sayur organik. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan manajemen pemasaran untuk bisa bersaing, khususnya di pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Lembaga P4S Eka Setia Lestari sangat membutuhkan penerapan manajemen pemasaran yang baik dalam menjalankan pemasarannya agar bisa dikelola secara efektif. Pengusaha agribisnis harus memutuskan bagaimana kombinasi penetapan produk, harga, promosi, dan saluran distribusi sehingga barang dan jasa yang dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen. Ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh lembaga P4S
P4S Eka Setia Lestari, yaitu 1. Produksi sayur organik membutuhkan waktu yang lama. Dan yang kedua, bibit yang digunakan harus lebih bagus. Yang ketiga, kualitas tanah yang digunakan harus lebih bagus dan kuat melindungi dari hama. Yang keempat, distribusi produk yang belum bisa bersaing dalam pasar tradisional. Dan yang kelima, hanya harga yang relatif mahal. Memang, jika dibandingkan dengan sayuran yang dihasilkan bukan dari tanaman organik, sayur organik bisa dikatakan lebih mahal, tetapi dengan manfaat yang lebih bagus juga, yaitu bisa terhindar dari bahayanya pestisida. Selanjutnya, untuk penerapan manajemen pemasaran sayur organik pada P4S Eka Setia Lestari dilakukan dengan proses menganalisa, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi semua kegiatan dengan efisien dan efektif, sehingga mengacu kepada bauran pemasaran, yaitu perencanaan produk, harga, distribusi, dan promosi. Selanjutnya kita bahas mengenai perencanaan pemasaran sayur organik. Dalam tahap perencanaan pemasaran sayur organik, kita akan membahas pertama melalui perencanaan produk, yaitu dengan langkah awal yaitu menentukan jenis dan jumlah sayur yang akan ditanam. Yang kedua juga harus survei peluang dan analisis pasar. Dan yang ketiga, membuat strategi dan membentuk program pemasaran agar lebih tepat dan mudah diterima oleh konsumen. Setelah itu, kita melakukan perencanaan harga. Dalam lembaga P4S Eka Setia Lestari, perencanaan harga menggunakan kebijakan harga dan metode cost plus margin, yaitu memasang harga yang rendah pada masa permulaan, kemudian dinaikkan secara bertahap. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan permintaan yang mengikuti perubahan harga terhadap sayur organik. Selanjutnya ada perencanaan distribusi, yaitu menentukan rute yang efektif dalam pengiriman produk agar sampai langsung ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya ada perencanaan promosi, ini yang sangat penting. Perencanaan promosi yang digunakan dalam P4S Eka Setia Lestari yang telah dilakukan adalah promosi di beberapa pameran. Dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan di beberapa instansi atau dunia pendidikan. Selain itu juga promosinya menggunakan perorangan, yaitu perorangan yang dikenal dan berkecimpung di dunia sayur organik. Setelah kita merencanakan melalui perencanaan produk, perencanaan harga, perencanaan distribusi, dan perencanaan promosi, maka kita harus mengimplementasikannya. Berikut ini implementasi pemasaran sayur organik. Implementasi pemasaran sayur organik merupakan realisasi atau pelaksanaan dari perencanaan produk, perencanaan harga, perencanaan distribusi, dan perencanaan promosi dengan cara mengorganisasi, mengatur, dan mengarahkan kegiatan pemasaran sayur organik sehingga diminati oleh konsumen. Bentuk implementasi pemasaran ini berupa realisasi penjualan produk, realisasi kebijakan dan tingkat harga penjualan, realisasi saluran distribusi dan transportasi, serta realisasi kegiatan promosi produk sayur organik. Yang pertama, kita akan membahas realisasi penjualan produk. Realisasi penjualan produk adalah hasil pengaturan dan pengarahan sistem penjualan produk sayur organik kepada konsumen berdasarkan jadwal pemesanan. Hal ini karena sayur organik merupakan produk khusus yang produksi dan pemasarannya harus dipesan terlebih dahulu oleh konsumen, lalu dicatat dan direalisasikan. Berikut ini ada data realisasi penjualan produk per tahun yang diambil pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Pada tahun 2012, wortel menjadi sayuran dengan penjualan tertinggi, yaitu dengan 24%. Dan penjualan terendah yaitu pada terong ungu, basil, koriander, mint, peterselie, dan arugula, yaitu sebanyak 2%. Pada tahun 2013, wortel masih menjadi yang tertinggi, yaitu sebanyak 25%. Dan yang terendah yaitu 2%, yaitu arugula
basil, koriander, dan peterseli. Pada tahun 2014 pun wortel masih menjadi yang tertinggi, yaitu 2014 sebanyak 25%, dan yang paling rendah yaitu zucchini, peterseli, koriander, basil, yaitu sebanyak 2%. Dari data tersebut yang diambil pada tahun 2012, 2013, dan 2014, wortel menjadi penjualan yang paling tinggi. Itu dikarenakan menurut informasi, wortel yang dihasilkan dari sayur organik merupakan wortel yang bagus dan banyak diminati oleh konsumen, khususnya di restoran dan pasar umum. Karena wortel yang dihasilkan yaitu terasa lebih manis dan mengandung lebih banyak vitamin A. Sedangkan pada 3 tahun tersebut, pada tahun 2012, 2013, 2014, arugula menjadi sayur organik yang paling rendah penjualannya. Itu dikarenakan rasa arugula yang pahit. Jadi yang menyukainya hanya beberapa orang. Biasanya digunakan untuk bahan dasar salad. Nah, setelah realisasi kebijakan penjualan produk, kita masuk ke realisasi kebijakan harga dan tingkat harga jual. Penetapan harga yang dilakukan oleh produsen sekaligus pengusaha sayur organik pada usaha agribisnis sayur organik Eka Setia Lestari dilakukan dengan cara melakukan pengajuan harga kepada konsumen berdasarkan sistem penyesuaian dengan standar harga yang berlaku pada setiap periode. Penetapan harga ini dilakukan dengan menentukan harga yang rendah terlebih dahulu, lalu dibandingkan dengan harga sayur organik yang sudah ada di pasar. Berikut ini sebagai contoh, harga tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp30.000 adalah sayur organik koriander. Urutan tingkat harga terendahnya yaitu bayam, lobak, terong ungu sebesar Rp6.000. Pada tahun 2013, yang paling tinggi itu Rp60.000 dicapai oleh sayur organik basil, dan harga terendahnya Rp6.000 yaitu sayur organik bayam dan lobak. Dan pada tahun 2014 harga tertinggi yaitu brokoli sebesar Rp39.000 dan harga terendahnya yaitu bayam dan lobak seharga Rp6.000. Harga yang stabil pada tahun 2012, 2013, 2014 adalah produk sayur organik bayam Rp6.000, buncis Rp8.000, dan lobak Rp6.000. Dari ketiga sayur organik tersebut dikaitkan dengan penjualannya mengalami peningkatan permintaan, yaitu bayam yang mengalami kenaikan penjualan pada tahun 2012 ke tahun 2013. Hal itu berarti bayam merupakan sayur organik yang paling diminati konsumen dengan harga yang paling rendah namun stabil sebesar Rp6.000. Jadi harganya itu bertahap. Ketika di tahun 2012 sekian, di tahun selanjutnya mungkin bisa naik sesuai permintaan yang ada. Selanjutnya realisasi distribusi, penyimpanan, dan sarana transportasi. Usaha agribisnis sayur organik P4 Eka Setia Lestari menggunakan tahapan satu tingkat atau saluran pemasaran yang pendek, yaitu produsen langsung ke konsumen tanpa adanya perantara, baik konsumen baru maupun konsumen yang sudah menjadi pelanggan. Jadi langsung kepada konsumennya. Sebagai contoh, produsen ke rumah tangga, bisa ke rumah makan ataupun ke swalayan tanpa adanya perantara lembaga pemasaran. Dan penyimpanan produk tersebut disimpan berupa gudang penyimpanan yang dilengkapi plastik box penyimpanan khusus sayur organik. Untuk transportasi yang digunakan adalah mobil pick up untuk membeli bibit sayur organik, untuk membeli pupuk, untuk membawa produk, dan mengirim produk ke pelanggan. Nah, selanjutnya ada realisasi promosi produk. Metode promosi yang sudah dilakukan yaitu periklanan atau advertising. Selama 3 tahun menjalankan usaha ini, promosi yang paling intensif dilakukan yaitu promosi pada pameran-pameran di perusahaan eksternal, khususnya di Denpasar dan Malang.
Selain itu, ketua usaha pun masih aktif mempromosikan dengan cara man by man, yaitu sering bertemu kepada konsumen dan saat ini sedang berusaha untuk memperkenalkan produk ini melalui media internet. Jadi selain di pameran, ketua usaha pun, para petani pun aktif mempromosikan dengan para rekanannya, dengan para kenalannya yang berkecimpung di dunia sayur organik. Namun kegiatan promosi ini masih dikatakan belum mencapai hasil maksimal karena untuk pelaksanaannya masih tergantung pada pelaksanaan pameran yang dilaksanakan oleh organisasi eksternal. Untuk itu pasti membutuhkan anggaran yang besar serta pengurusan administrasi yang tidak praktis dalam mengikuti kegiatan pameran. Selain itu juga kurangnya informasi akan pelaksanaan pameran karena kondisi perusahaan ini yang berada di desa. Seperti itu. Nah, setelah kita merencanakan, melaksanakan, kita pun harus melakukan pengawasan untuk bisa mengawasi kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Pada pengawasan usaha pada agribisnis, P4S Eka Lestari dilakukan dengan cara sederhana, yaitu mengevaluasi dan menilai setiap bulannya semua kegiatan pemasaran yang telah dilakukan melalui laporan penjualan produk dan laporan masalah-masalah yang ditemui oleh rekan kerja maupun partner bisnis terhadap penjualan sayur organik tersebut. Namun, sebagai suatu usaha yang ruang lingkupnya masih sempit, maka setiap permasalahan yang ada masih mudah ditemukan permasalahannya atau penyelesaiannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan untuk saat ini dari segi pengawasan produk berjalan dengan. Setelah kita membahas mulai dari perencanaan produk, pengimplementasian produk dan juga pengawasan produk pada lembaga Eka Lestari, maka manajemen pemasaran pada usaha P4S Eka Lestari dapat disimpulkan sebagai berikut. Manajemen pemasaran sayur organik pada P4S Eka Lestari melalui tahap merencanakan, mengimplementasikan dan mengawasi kombinasi dari bauran pemasaran. Tahap perencanaan pemasaran produk terdiri dari pemilihan jenis dan jumlah produk, survei pasar, merancang strategi dan program pemasaran. Kemudian diimplementasikan ke dalam proses produksi dan melakukan pemasaran. Produk dengan penjualan tertinggi adalah wortel. Perencanaan harga menggunakan metode cost plus margin. Harga yang paling tinggi adalah basil. Dan perencanaan distribusi menggunakan penentuan konsumen khusus yang percaya dan menerima produk sayur organik. Saluran distribusinya adalah saluran pendek, yaitu langsung dari petani kepada konsumen tanpa adanya perantara. Dan untuk promosi masih dilakukan dengan mensosialisasikan di pelaksanaan pameran-pameran yang ada di instansi dan dunia pendidikan. Selain itu juga masih mencoba pemasaran melalui media informasi internet. Selanjutnya ada saran yang ingin saya sampaikan setelah menganalisis studi kasus ini, yaitu studi kasus sayur organik pada perusahaan P4S Eka Lestari yang ada di Kabupaten Tabanan, Bali. Yang pertama, 1. Agar bisa mempertahankan dan meningkatkan penjualan, lebih bagus lagi menggunakan pengemasan produk dan pemberian label yang belum pernah dilakukan. Dengan adanya pengemasan dan label sebagai ciri khusus perusahaan, maka dapat diharapkan adanya peningkatan kualitas produk sayur organik terutama bagi para pelanggan dari sektor rumah makan, restoran, dan pasar modern. Selain itu, yang kedua, saran dari saya itu harus meningkatkan aktivitas promosi dari segi produk dan harga agar dapat mengembangkan informasi lebih luas kepada masyarakat yang belum menjadi pembeli atau pelanggan sayur organik. Untuk promosi jenis ini dapat dilakukan dengan menggalang kerjasama kepada berbagai pihak seperti institusi pendidikan, lembaga pemerintah daerah, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memperhatikan masalah sayur organik.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan studi kasus manajemen pemasaran sayur organik pada lembaga Eka Setia Lestari. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh tinggalkan kolom komentar di bawah atau juga bisa email ke mripansa924@gmail.com untuk kita bisa berdiskusi secara langsung mengenai pembahasan studi kasus ini. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.